Baik, kita lanjutkan. Di sini saya telah membagi per angka ini sebenarnya adalah per minggu diupayakan, sehingga pada saat akhirnya kita bisa mencapai 16 minggu, walaupun mungkin ada selisih sedikit-sedikit. Nah, tadi sampai interpolasi, ada interpolasi linear, interpolasi polinomial, integrasi numerik, masih berbasis pita, itu ada segi 4, trapesium Simpson, terus kemudian diferensial numerik, kita gunakan beda hingga, kemudian penyelesaian persamaan diferensial biasa, yaitu ada Euler, beda hingga, ada Rumah-Buta, kemudian persamaan diferensial parsial, ya, untuk beda hingga meliputi metode eksplisit, metode implisit, metode Crank-Nicolson, kemudian JSC atau jaringan saraf tiruan, ada pendahuluannya, satuan pembelajaran, proses pembelajaran, paradigma pembelajaran, hyperplane, kemudian ada salah satu arsitektur, ya, perceptron, feedforward, jenis-jenis jaringan, deep learning, istilah yang sedang tren sekarang. Kemudian terdapat beberapa aplikasi visualisasi yang sudah ada di internet yang kalian bisa coba, yang bisa membantu kalian memahami bagaimana proses pembelajaran terjadi, yaitu dalam hal ini pembandingan antara prediksi dari jaringan dengan data yang ada, sehingga perlu diubah bobot-bobot koneksi antar neuron. Jadi kalian bisa lihat ada ConvNet.js, ada Neural Network Playground, ada Interactive Backpropagation ANN, ada TensorFlow Playground, dan sebagainya. Kemudian ada sedikit pengantar mengenai machine learning, yaitu support vector machine, hyperplane, dan kernel. Kemudian kita singgung genetic algorithm, kita singgung molecular dynamics method, terus ada agent-based model, ada system dynamics. Nah, di sini ada beberapa buku yang kalian bisa, jadi kalau 1 dan 2 adalah sumber dari silabusnya, ini kalian ganti dengan NIM kalian ya. Jadi kalau, atau kalian login ke CX, kemudian kalian lihat bagian kurikulum, ini akan terganti dengan peran kalian, misalnya mahasiswa, dan ini adalah NIM kalian. Nah, kemudian ada di sini, tadi sudah disampaikan ya, ada contoh catatan kuliah sebelumnya yang bisa kalian manfaatkan. Oke, baik. Sebelumnya saya mau, karena beberapa tugas saya akan coba berikan di GitHub ya, jadi tolong buat akun di GitHub-nya, nanti saya kasih tugasnya. Jadi di sini, jadi kenapa saya mencoba mengenalkan GitHub ya? Jadi di sini kebetulan salah satu tempat orang mengembangkan kode itu menyimpannya di sana. Jadi dengan itu kalian bisa berlatih mengenal komunitas itu. Oke, sekarang kita masuk ke topik sebelumnya, yaitu problem solving. Jadi problem solving atau pemecahan masalah, terjemahannya saya belum mendapatkan istilah yang baku di bahasa Indonesia. Ini kita bahas secara umum ya. Jadi bahas secara umum artinya kalau kalian nanti berinteraksi dengan mahasiswa dari program studi lain, terutama teknik industri gitu, nah mereka biasanya salah satunya dia menyelesaikan masalah di bidang manajemen misalnya. Nah ini istilahnya sama, problem solving. Akan tetapi yang menarik adalah terlalu banyak panduan atau tips untuk memecahkan masalah, mulai dari identifikasi masalah sampai terakhirnya yaitu menerapkan solusi atau dugaan solusi, sehingga kemudian kita bisa mengevaluasi untuk mendapatkan hasil, ataukah kita perlu merubah, memodifikasi daripada solusi yang kita usulkan. Nah ini ada 14 langkah, ada 8 langkah, ada 5 langkah, dan sebagainya. Nah kita tidak akan bahas ini, tapi paling nggak kalian tahu
bahwa problem solving secara umum bukan hanya numerical problem solving ya, itu merupakan suatu soft skill yang nanti dibutuhkan di tempat kerja. Nah, saya harapkan kalian bisa mempelajari yang bagian numeriknya dulu di sini, tetapi langkah-langkahnya bagaimana menangani suatu masalah sampai terselesaikan itu harap diingat sehingga nanti bisa jadi bekal pada saat kalian bekerja di bidang yang kebetulan bukan bidang fisika. Nah, kemudian di sini ada yang namanya computational thinking, yaitu menyelesaikan masalah dengan suatu cara tertentu di mana kita harus berpikir secara terstruktur, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa meminta bantuan komputer untuk memecahkan masalah kita. Jadi salah satu pembagian dari computational thinking itu adalah adanya abstraksi, dekomposisi, adanya meliputi spesifikasi masalah, yang di dalamnya meliputi abstraksi, dekomposisi, dan pengenalan pola, kemudian melakukan ekspresi algoritma atau perancangan algoritma, dan ada implementasi, solusi, dan evaluasi, yaitu melakukan generalisasi apakah solusi yang diperoleh itu bisa digunakan juga di tempat lain. Jadi contohnya tadi, kita kembali ke Bandul, kalau kalian masih ingat bentuk persamaan diferensialnya, itu nanti kalian bisa dapatkan bahwa baik bandul fisis, baik bandul sederhana, bandul fisis, kemudian ada lagi pegas, pegas tarik, pegas tekannya, nanti ada pegas butir dan sebagainya, itu mengacu pada persamaan diferensial order 2 yang sama, yang solusinya adalah merupakan fungsi sinusoidal atau juga sinus atau cos. Nah, begitu kalian bisa dapatkan. Juga di dalamnya adalah itu apa? Bila kalian membahas masalah rangkaian osilasi di arus bolak-balik, yaitu rangkaian antara induktor dengan kapasitor. Nah, solusi airnya bentuknya selalu sama persamaan diferensialnya. Nah, di situ kalian bisa lihat bahwa asal bentuk persamaan diferensial seperti itu, solusinya pasti sinusoidal gitu. Nah, dengan itu kalian jadi ada satu panduan. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada pohon yang bergoyang-goyang, atau ada jembatan yang bergetar, atau ada apapun yang berosilasi, nah ada satu petunjuk bahwa seharusnya dia bisa diarahkan ke bentuk persamaan diferensial seperti itu, walaupun nanti ada tambahan suku-suku di belakangnya. Nah, tambahan suku di belakangnya itu nanti jadi koreksi terhadap bentuk osilasinya, gitu. Kira-kira demikian. Nah, kita masuk ke computational thinking di sini. Jadi terdapat 4 computational thinking. Nah, ini sebelumnya kalau kalian cari berbagai sumbernya di internet, bisa blog, bisa paper, dan sebagainya, tuh jumlah prinsipnya itu kadang-kadang tidak sama. Ada yang 4, ada yang 5, ya, dan sebagainya. Jadi, tapi saya menilai ini masih merupakan ilmu yang berkembang, jadi sah-sah saja gitu. Nah, oleh karena itu di sini tidak akan ditanyakan berapakah jumlah prinsip dasarnya, enggak, tidak seperti itu, karena itu adalah hafalan. Tapi yang penting kalian tahu bahwa apa ya komponen-komponen penting atau prinsip apa yang penting ya. Jadi di sini pun dinyatakan bahwa berpikir komputasi atau computational thinking belum sampai saat ini merupakan suatu metodologi formal untuk bernalar, tapi mencakup beberapa prinsip dasar yang bermanfaat pada banyak disiplin ilmu. Jadi klaim yang di sini di referensi 8 itu adalah kalau kalian bisa memahaminya, bisa mengertinya, itu kalian bisa terapkan di bidang apapun gitu, kira-kira demikian. Jadi prinsip pertama itu adalah dekomposisi. Jadi dekomposisi itu adalah gagasan untuk membagi suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat ditangani. Jadi contohnya misalnya, ini bukan hari pertama dari kuliah ya. Kalau hari pertama dari kuliah, kebetulan juga kalian mahasiswa baru yang baru masuk kampus, misalnya, belum paham Bandung dan sebagainya. Nah, itu problemnya pada saat keadaan normal itu banyak ya. Mulai dari mempersiapkan bekal, buku-buku, kalau kalian bawa notebook, bekal makanan dan sebagainya, mengakses angkot yang tujuannya ke kampus, kemudian pada saat zaman normal misalnya pintu kampus ada beberapa, itu udah ada beberapa masalah tuh, sampai kalian bisa sampai ke depan pintu kuliah, ruang kuliah tepat waktu gitu, sebelum pintunya ditutup dari dalam ya. Nah, kalau kalian tidak berusaha memecahkannya satu bagian itu akan repot. Jadi misalnya rute, nah itu ada baiknya kalau tempat kalian agak sulit dan jauh dari kampus, kalian harus pelajari dahulu, mungkin sehari atau 2 hari sebelumnya, dicek, diperiksa pada hari kerja,
itu butuh waktu berapa lama, dan antar selang waktu berapa tuh jumlah angkot yang ada berapa misalnya, dan sebagainya. Atau kalau kalian naik motor itu rutenya sebaiknya lewat mana, jam berapa, sehingga jalanannya tidak macet. Terus bekal dan sebagainya kalian bisa perhitungkan. Kemudian dengan adanya ruangan tertentu di kampus, terus sebaiknya masuk lewat pintu mana. Jadi apakah lewat pintu SBM, lewat pintu belakang CRCS ya, atau lewat pintu Ganesha sendiri ada parkir barat, parkir timur. Nah itu paling dekat gedung kuliahnya kemana. Jadi kalian bisa memperhitungkan. Nah itu harus kalian pecahkan masalah itu satu-satu. Nanti pada saat hari H, solusinya kalian gabung. Jadi solusi mencari rute jalan motor atau angkot sudah kalian dapatkan, solusi memilih gerbang yang paling dekat ke ruang kuliah sudah kalian dapatkan, kemudian solusi mencapai ruang kuliah dari gedung bawahnya sudah kalian dapatkan. Jadi contohnya, kalau kalian masih ingat gedung GKU Timur ya, GKU Barat, itu agak menarik gitu. Kalau salah pilih tangga naik, itu lumayan dapatnya. Jadi kalian perlu naik dan turun lagi untuk mencapai ruang kuliah itu. Jadi di sini misalnya constraint-nya adalah waktu ya. Gitu. Nah, itu adalah dekomposisi. Nah, kemudian ada pengenalan pola. Jadi di sini gagasannya adalah untuk menemukan kesamaan atau tren dari keteraturan suatu masalah. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa benda-benda yang berosilasi itu biasanya pada saat air itu bentuk persamaan diferensialnya sama. Nah itu kalian harus bisa melihat polanya. Oh jadi kalau bentuknya kayak gini, berarti pasti dia bergeraknya seperti ini. Nah kira-kira demikian. Nah abstraksi itu adalah prinsip ketiga adalah gagasan untuk mengabaikan detail-detail yang tidak penting dan mengutamakan informasi tentang sistem yang sedang dikaji. Jadi ada kalanya pada suatu saat, contohnya sederhana lah, saya baca di beberapa artikel yang paling gampang mengilustrasikan mengenai film. Jadi pada saat kalian ditanya filmnya tentang apa, kalian ceritakan kan garis besarnya, lakonnya siapa, melakukan apa, pada akhirnya bagaimana. Tidak, kalian ceritakan pada saat dia lompat dari gedung, bla 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 bla. Nah itu terlalu detail sehingga orang yang melihatnya tidak bisa menangkap garis besarnya gitu. Nah di situ kalian harus bisa melihat itu. Nah karena bila abstraksi kalian cukup bagus, kalian bisa nanti pinjam solusi dari tempat lain yang kira-kira abstraksinya sama, harusnya detailnya kira-kira sama. Dan ini akan membantu kita untuk mencari referensi solusi dari persoalan yang sudah dipecahkan orang. Nah, kemudian gagasan keempat adalah generalisasi. Jadi di sini kita mencoba mengidentifikasi sifat karakteristik yang terdapat pada suatu sistem atau model yang kita sedang bahas. Nah, kemudian dari model itu kita bisa melihat bila model lain dari sistem-sistem lain itu ada karakteristik yang sama, walaupun sistemnya sebenarnya berbeda, sama sekali berbeda, yang kita lihat harusnya kan nggak ada hubungannya gitu. Tapi kalau generalisasi kita berhasil, kita bisa lihat itu dan kita bisa terapkan solusi dari A ke B. Jadi kembali tadi, kita sudah pernah menyelesaikan solusi bandul sederhana, terus kita pakai pada vibrasi jembatan. Kan nggak ada hubungannya bandul dengan jembatan gitu. Tapi ternyata kalau generalisasinya cocok, kita bisa dapat. Akhirnya kita bisa lihat, kita bisa terapkan, plus nanti bahkan detail-detailnya kira-kira parameternya bisa dipetakan satu persatu. Jadi di sini ada panjang tali, di sana apa, di sini ada massa, di sana apa, dan sebagainya. Nah, kemudian tiga gagasan pertama tadi, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi itu ditambah dengan algoritma merupakan strategi yang dimasukkan untuk memasukkan berpikir komputasi di kelas pembelajaran ini. Jadi ada semacam upaya gitu untuk hal-hal ini tuh computational thinking dimasukkan sejak SD misalnya. Ya. Nah kemudian ada juga yang menggabungkan gagasan abstraksi dengan generalisasi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tidak baku bahwa jumlah tahapan itu ada berapa, tapi kadang-kadang ada yang digabungkan. Jadi kalau di sini tadi sudah disampaikan bahwa kita ambil yang 3 langkah ya, 3 langkah berpikir komputasi, itu spesifikasi masalah, ekspresi algoritma, dan implementasi. Nah, spesifikasi masalahnya menggunakan 3 prinsip, abstraksi, dekomposisi, dan pengenalan pola. Sedangkan implementasinya, di sini algoritma dipisahkan dari 3 prinsip ini. Nah, ada orang yang menyampaikan bahwa itu termasuk salah satu prinsip. Jadi agak-agak loose definisinya ya, dan bukan baku gitu. Nah, kemudian ada juga yang jadi ada suatu studi
Jadi murid-muridnya, siswa SMA ya, itu dikasih semacam permainan, game, kemudian diberikan prinsip dasarnya, kemudian diharapkan mereka dapat menyelesaikan game itu dengan mengatur strategi ya. Nah, kemudian di sini, di penelitian ini nomor 11 ini, dibagi perkembangan cara berpikir komputasinya ada 3, yaitu ada yang baru berkembang, early develop, ada yang telah berkembang sebagian atau partially develop, dan ada yang fully develop. Nah, ini sebenarnya masih relatif ya, tergantung penilaian orang. Paling gampang memang membagi bisa 3 atau 4 tahapan gitu. Jadi di sini nanti kalian bisa baca kalau kalian tertarik, tapi tidak harus dibaca ya, karena ini kemampuan tambahan bahwa kita sendiri bisa mengembangkan computational thinking kita. Jadi bisa saja tadi kembali ke Bandul, kemampuan kita di sana sudah fully develop karena kita sudah tahu prinsipnya, tapi begitu kita disuruh bahas, saya nggak tahu apa ada bangunan tingkat tinggi yang ujungnya bisa bergetar karena angin, nah kita di sana mungkin baru early atau partially develop karena kita tidak tahu aspek-aspek apa yang mempengaruhi. Jadi bisa saja di satu sistem kita sudah tahu, di sistem lain kita masih baru belajar gitu. Jadi itu hal yang wajar ya. Dan computational thinking ini juga bergantung pada sistem yang kita bahas. Nah, kita kembali ke problem solving steps. Jadi dari rujukan yang tadi yang di atas, yang ada 14, 8, 5, 4, 3, dan sebagainya, umumnya langkah pertama adalah memahami masalah ya. Ada yang menggunakan istilah identifikasi, spesifikasi, ada definisi. Agak luas, tapi intinya kalian atau kita tidak akan bisa memecahkan masalah sebelum kita mengerti masalahnya itu apa sebenarnya. Nah, jadi pertama itu harus mengerti dulu, kita paham. Kemudian ada 1 atau 2 langkah terakhir, saya langsung lompat, karena di tengah-tengahnya variasinya cukup banyak, itu adalah menerapkan solusi dan melakukan evaluasi. Jadi begitu di akhir kita sudah dapat solusi. Solusinya boleh jadi kata orang, menurut referensi, atau pernah dicoba teman. Tapi kita belum tahu, nah itu kita coba. Setelah kita coba, kita evaluasi apakah cocok, kita dapat solusinya selesai, atau masih jauh gitu, masih ada diskrepensi dari hasil sehingga masih ada errornya, nah itu kita perlu modifikasi solusinya, baru kita terapkan kembali. Jadi ujung-ujungnya adalah memahami sistem, kemudian menerapkan solusinya. Nah, di tengah-tengahnya ada berbagai cara atau langkah ya. Karena kuliah kita fisika komputasi, sekarang kita batasi pada masalah komputasi. Jadi langkah-langkah tadi di sini ada 5, kita pilih ada 5 ya. Jadi sebentar saya bacakan. Oke. Jadi kemudian saya coba gabungkan dari berbagai sumber. Jadi kita bisa katakan ada 5, yaitu ada identifikasi, ekspresi, konstruksi, implementasi, dan evaluasi. Jadi identifikasi sama, kita definisikan masalah yang dihadapi, lalu identifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan bila perlu lakukan dekomposisi untuk mendapatkan bagian masalah yang perlu diselesaikan. Jadi bisa jadi misalnya kita sulit menerima pelajaran pada saat kuliah jam 7 misalnya. Pelajarannya mau fisika komputasi, mau fisika dasar, mau apa, kita selalu sulit. Ternyata masalahnya bukan di waktu jam 7-nya misalnya. Ternyata masalahnya karena salah orang mahasiswa itu belum sarapan. Jadi sarapan itu penting buat supaya dia tidak bisa berkonsentrasi. Nah, artinya kita lihat dulu masalahnya sulit berkonsentrasi. Faktor-faktor apa yang membuat dia tidak berkonsentrasi? Misalnya apakah duduknya, apakah udara yang dingin, dan sebagainya. Jadi diidentifikasi dulu faktor-faktornya. Nah, dari faktor-faktor itu jangan-jangan ini sebabnya. Nah, itu kita pecahkan yang itu misalnya. Jadi untuk ilustrasi yang tadi cukup dia, jadi artinya harus bangun sedikit lebih pagi, beli sarapan dulu, makan dulu, baru ke kelas gitu ya. Karena biasanya saya lihat kalian itu kadang-kadang baru sarapannya jam 9 itu, atau antara waktu perpindahan kelas itu. Ya saya mengerti kendalanya, tapi harus kalian lihat kalau fisik kalian kurang baik, jangan lakukan itu, karena nanti setelah bertahun-tahun kuliah itu lumayan bisa mengganggu kesehatannya. Nah, kemudian ekspresi atau pernyataan dalam bahasa yang bisa diolah lebih lanjut untuk mendapatkan solusi, kira-kira demikian. Nah, karena kita masalah fisika komputasi, di mana bahasa utama kita sebelum ke komputer itu adalah matematik. Jadi kita nyatakan dalam bentuk model matematik. Ya. Sebenarnya kalau bentuk model matematiknya sudah jelas, itu kita bisa selesaikan secara analitik ya.
dengan berbekal pengetahuan kalian di matematika 1, matematika 2, dan fisika matematika 1, 2 ya. Itu kalian bisa selesaikan di situ. Tapi kalau tidak, kita perlu bantuan komputer. Ya. Nah, kalau kalian ingin menyatakan dalam bidang yang lain, misalnya manajemen, ekonomi, dan sebagainya, nah, harus kalian nyatakan dalam ekspresi yang telah terdapat alat penyelesaian dalam bidang itu. Jadi banyak alumni fisika yang selalu tidak lagi bekerja di bidang fisika, bekerja di lintas bidang. Nah, tapi soft skill yang mereka bawa ke sana adalah hal-hal seperti ini. Jadi mereka tahu, oh ini ada problem ini, saya punya tools-nya misalnya statistik, SAS, saya harus bisa ekspresikan dalam bentuk yang SAS bisa olah gitu. Nah, itu kalian harus bisa merepresentasikan dalam bentuk itu. Nah, kemudian konstruksi, bangun metode penyelesaian yang dalam hal ini adalah suatu metode komputasi, karena kita sedang membahas komputasi untuk menyelesaikan model yang telah merepresentasikan masalah. Jadi dari sini kita dapat model matematik. Model matematik itu bila solusinya sederhana bisa kita selesaikan secara analitik. Bila tidak, kita harus pilih metode komputasinya untuk menyelesaikan model matematik itu. Ya. Jadi kalau tadi kembali ke manajemen misalnya, ada berbagai cara untuk menyelesaikan manajemen. Saya tidak paham di sana, kalian bisa cari. Nah itu tergantung konteksnya, tergantung situasi di organisasi itu. Nah untuk numerik juga sama. Yang kita menyelesaikan apa? Apakah ini persoalan pencarian akar misalnya di nomor 2-nya? Apakah persoalan optimasi mencari minimum maksimum? Apakah persoalan mencari uh, persamaan diferensial yang perlu dipecahkan dan sebagainya? Itu kalian harus bisa identifikasi sehingga nanti kalian bisa memilih metode numerik yang cocok untuk itu. Nah, kemudian implementasi, setelah kita punya model matematik ini cocok dengan metode numerik ini untuk memecahkannya, kemudian kita terapkan metode komputasi tersebut untuk menyelesaikan model. Jadi pertama-tama bisa kita lakukan algoritma, kita buat algoritma, ataupun sampai kita langsung buat codingnya. Jadi kalau untuk sistem yang cukup sederhana, kadang-kadang algoritma itu malah memakan waktu ya, karena kita sudah tahu prinsipnya seperti itu, langsung kita ngodein 2-3 baris selesai gitu. Nah, tapi ada baiknya kalian mulai berlatih menggunakan algoritma, karena algoritma ini sifatnya universal ya. Sifatnya universal artinya mudah berkomunikasi mengenai algoritma dengan orang-orang lain yang bukan bidang yang sama. Tapi masalah programming itu sulit, apalagi orang memahami bahasa pemrograman yang berbeda gitu. Nah, kemudian setelah kita terapkan metode numerika dalam bentuk algoritma dan kemudian sampai ke coding, kita jalanin codingnya dengan menggunakan komputer, kemudian kita peroleh hasil kan. Nah, bila hasilnya sudah cocok ya udah selesai. Berarti umumnya itu kalian beruntung di situ. Bila kita bicara masalah tugas akhir. Tapi bila belum, ya kita perlu lihat perbedaannya bagaimana, kenapa kok tidak cocok dengan solusi yang diharapkan, atau tidak cocok dengan perkiraan solusi, misalnya menurut jurnal harusnya begini, atau tidak cocok dengan nalar. Harusnya kalau data-datanya seperti ini, di sana tuh harusnya ada sesuatu yang aneh gitu. Sehingga kita bisa melakukan eksplorasi misalnya. Eksploitasi gitu. Nah itu kita harus hitung ulang. Nah biasanya bertanya kepada pakar itulah hal yang baik. Bisa kita tanya, kondisinya gini. Menurut Bapak gimana? Ya harusnya di situ ada, tapi hasil perhitungan kami tidak ada. Ya berarti salah dong. Nah itu kita bisa lihat. Jadi judgement beliau sebagai pakar itu mengatakan harusnya ada solusi di sana, tapi kita tidak ketemu. Nah berarti ada, bisa jadi tadi ekspresinya dalam model matematik salah. Kalau itu benar bisa jadi metode numerik yang dipilih salah. Kalau itu benar bisa jadi syarat batas dari metodenya salah, atau kalau bisa implementasi programmingnya salah. Jadi kalian lihat dari sisi langkah-langkah ini bisa terjadi kesalahan. Nah, saya tidak bisa memberitahu bagaimana cara mendeteksinya karena ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi semakin kita sering mendalami suatu hal, kadang kita tahu kalau kesalahannya kayak gini, errornya antara sekian-sekian tuh nggak mungkin di bagian ini, harusnya di bagian ini. Nah itu tidak bisa diajarkan, tapi itu akan bisa tumbuh kalau kalian serius menangani, mempelajari misalnya metode numerik untuk menyelesaikan sisi bisnis itu dengan fun ya, dengan passion ya, dengan semangat. Jadi di sini dikatakan bisa saja kita perlu kembali ke langkah pertama untuk merefine yang membuat lebih tepat, mulai dari penyebab masalahnya apa, kemudian ekspresinya, kita konstruksi dengan model apa, kita implementasi dalam codingnya apa, baru kita evaluasi. Nah, ini contohnya misalnya, ini contoh yang mengada-ngada ya.
Jadi misalnya kita punya meriam, terus kemudian di daerah yang jauh yang sudah dicapai itu ada kebakaran. Ya, jadi artinya bila kita pergi ke sana untuk memadamkan api, itu api yang ada akan udah cepat menyebar gitu. Salah satu cara misalnya bisa kita tembakkan dengan catatan teknologinya sudah ada gitu. Nah, kita tahu gerak parabola, solusinya sudah kita tahu. Tapi misalnya di sini kita kasih constraint, batas ada bukit, nah kemudian ada kecepatan maksimum yang bisa dilakukan oleh pelurunya, ada kecepatan minimum. Jadi kita harus coba bisa lihat dan juga waktu tempuh ya, sehingga apinya tidak keburu menyebar. Nah, di sini kita punya meriam C, punya bola air W, punya bukit H, punya api F ya. Nah, di sini kita bisa kira-kira ya. Ini jadi jawaban ini tidak mutlak, artinya bergantung. Ada sedikit relatif bagaimana cara kita memandang masalah. Jadi kalau yang saya tangkap dari problem itu bisa identifikasi, kita harapkan dari hasil identifikasi bola bisa sampai ke lokasi. Di sini catatannya bergantung pada kecepatan dan bergantung pada sudut elevasinya. Nah, ekspresinya kita nyatakan dalam gerak parabola yang kita tahu. Catatannya kita harus tahu bahwa IH ini, IX ini, lintasannya ini harus selalu lebih besar daripada ini garis lurus yang memotong sisi gunung. Jadi jangan sampai dia di bawah. Kalau di bawah dia sudah kena gunung dulu sebelum sampai. Terus kemudian kita konstruksi ada akar persamaan. YF sama dengan YFH. YFH itu posisi dari api. Jadi kita tahu di fisika, di kinematika, yang namanya kena, bertemu, bertumbuk, tabrakan, dan sebagainya itu adalah dua fungsi yang pada posisi yang sama itu bertemu. Gitu. Jadi kalau kita bahas dua kendaraan tabrakan itu sebenarnya dua buah mobil memiliki koordinat X, Y, dan T. Nah, pada saat X, Y, dan T yang sama, dua mobil itu sharing posisi yang sama. Gitu. Nah, itu dinamakan tabrakan. Nah, kalau saya kuliah daring, saya sering berikan ilustrasi di kelas untuk ini. Yang namanya kalian janjian ke temen gitu ya, itu harus ada dua syarat ya. Waktu yang sama, posisi yang sama. Jadi jangan janjian di BIP misalnya, satu hari Senin, satu hari Selasa. Benar posisinya sama, waktunya beda, nggak akan ketemu. Atau waktunya beda, posisinya sama, juga nggak akan ketemu. Gitu. Jadi itu, jadi bisa juga waktunya sama, posisinya beda. Satu di BIP, satu di Gramet misalnya. Nah, itu juga nggak ketemu. Jadi dua hal itu harus sama ya, posisi dan waktu. Nah, implementasi bisa kalian terapkan algoritma, kalian tulis langkah-langkahnya, atau langsung ke kode. Nah, kemudian bisa kalian terapkan misalnya yang paling sederhana menggunakan spreadsheet, atau langsung menggunakan program. Nah, kita evaluasi. Evaluasinya adalah bola air W-nya sampai nggak ke F. Kalau sudah tepat ya selesai. Kalau belum, kita ubah V dengan tetanya sampai kita dapatkan. Nah, proses pengubahan ini bisa jadi kalau sudah tepat itu cukup langkah ini saja. Ya. Jadi langkah-langkah 5454 ini. Atau kalau memang salah, setelah kita coba berbagai rentang, jadi kita variasikan misalnya V-nya dari nilai berapa sampai berapa, tetanya dari nilai berapa sampai berapa, ternyata nggak dapat-dapat juga, berarti ada yang salah misalnya. Nah, itu berarti kita harus kembali ke langkah yang lebih awal, mungkin konstruksinya atau ekspresinya. Gitu. Nah, ini ada beberapa exercise, kalian bisa latih, ya, tidak wajib dikerjakan. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke algoritma ya. Baik, kita coba mengenai algoritma. Jadi secara umum, arti yang luas, algoritma itu adalah prosedur langkah per langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai suatu tujuan. Jadi yang kalian lakukan setiap hari sebenarnya itu membutuhkan algoritma, tapi kalian sebenarnya tidak sadar, karena kalian manusia, kita manusia, saya manusia. Sudah biasa melakukan, kita sudah tersimpan di kepala kita. Tapi kalau kita punya robot misalnya, yang belum diajari, misalnya kita bilang, pergi ke kampus, masuk kuliah fisika komputasi kelas 1, nah itu dia bingung. Nah, salah satu caranya kita tuntun. Kita tuntun, hari itu akhirnya dia tahu, besoknya kita tuntun, dan seterusnya. Kita ajarin naik angkot, sehingga dia belajar. Nah, itu proses kita, sebenarnya kita proses belajar. Tapi pada saat kita belajar bikin program, membuat program, biasanya kita tidak mengajarkan sesuatu pada program kita, tapi kita memberikan instruksi terstruktur, langkah-langkah supaya program melakukan ini dan itu. Gitu. Nah, itu disebut algoritma. Contoh yang paling sederhana adalah resep. Ya.
yang berisikan instruksi khusus menyiapkan hidangan atau makanan misalnya. Jadi kalau kalian terutama yang senang memasak ya, kalau saya lebih cenderung senang makannya daripada masaknya. Nah itu kita punya aturan misalnya, dan urutannya nggak boleh dibalik ya. Jadi contohnya kalau kalian ingin buat telur ceplok untuk makan siang misalnya, itu atau pertamanya adalah misalnya panaskan wajannya, berikan minyak, ambil telur yang masih utuh, pecahkan kulitnya, tuangkan dalam mangkok, kemudian aduk, berikan bumbu, taruh di atas wajan yang tadi sudah panas minyaknya. Tidak bisa dibalik ya, taruh telur dalam wajan, aduk-aduk, baru pecahkan telurnya. Gitu. Nah itu nggak bisa. Gitu. Jadi ada langkah-langkah yang nggak boleh dibalik. Tapi ada langkah-langkah yang boleh dibalik. Jadi itu harus kalian bisa bedakan. Nah, kemudian yang lain, bagaimana mencapai sekolah dari rumah, menyiapkan roti yang bakar, mencari barang yang diinginkan di toko kelontong, dan sebagainya. Ini kalian bisa baca nih ilustrasi yang diberikan, jadi saya di sini hanya mengutip ya. Nah, kemudian dalam istilah komputer, suatu algoritma merupakan seperangkat instruksi yang telah terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang membutuhkan beberapa masukan dan menghasilkan suatu keluaran. Ini juga saya mengutip. Jadi di sini ada instruksi yang telah terdefinisi. Jadi artinya ada kata-kata khusus yang telah biasa digunakan. Jadi kita tidak gunakan kata-kata yang lain. Nah ini perlu karena tidak boleh ambigu. Nah kalau kalian yang sering masak mungkin kalian tahu, ya ini resep ini sering ada ambigu apa? Berikan garam secukupnya. Nah itu susah. Berikan garam secukupnya itu berapa gitu. Jadi secara tidak langsung pada saat kita balik ke proses computational thinking tadi, di tengah itu kalian sudah melakukan proses evaluasi sebenarnya. Kasih garam, kemudian kalian cicip. Bila cocok, teruskan. Bila kurang, tambahkan lagi sedikit. Nah, itu tidak cocok dengan algoritma secara umum, kecuali kalian sampaikan di situ, beri garam sampai rasanya cukup. Jadi ada sedikit iterasi ya. Gitu. Nah, di sini ada masalah lagi, setiap kali memberi garam, itu berapa gitu. Kalau terlalu sedikit, nanti akan proses pemberiannya jadi cukup banyak berkali-kali, tapi kalau terlalu banyak, akan terlalu asin dan sebagainya. Nah itu jadi itu dalam algoritma nanti ada di bawah, tidak boleh ambigu. Ya. Nah sejumput garam atau secukupnya itu cukup ambigu menurut saya. Jadi jangan sampai nanti kalian sidang tugas akhir, kalian Anda mengerjakan tugas akhir ini dengan metode numerik. Berapa banyak iterasi yang kalian lakukan, berapa errornya? Oh, jumlah iterasinya secukupnya aja Pak. Nah, nggak bisa dijawab gitu ya, karena harus bilang jumlah iterasinya sekian, alasannya karena saya ingin errornya kurang dari 1% misalnya. Kenapa 1%? Karena menurut buku A, B, dan C, untuk bidang ini biasanya yang paling baik diambil yang di bawah 1%. Nah, itu kalian harus punya argumen. Jadi jangan menggunakan kata yang dalam rentang tadi ya, secukupnya itu merupakan rentang ya. Nah, kemudian secara tidak langsung ya, kita tidak sadari sepenuhnya bahwa algoritma ini penting bagi komputer dalam mengakses data, di mana banyak program komputer berisikan algoritma yang merinci instruksi khusus apa yang harus dilakukan oleh sebuah komputer. Jadi contohnya saya ini menggerakkan mouse ya, sebenarnya ada algoritma bagaimana dia menangkap gerakan saya pada mouse, kemudian mengkonversinya jadi bilangan, kemudian bilangan itu dikirim ke komputer, komputer itu mengambil bilangan itu, kemudian bilangan itu ditampilkan dengan menggeser kursor dari posisi lama ke posisi baru sesuai dengan bilangan tadi. Nah, kemudian kalian lihat ini ya, pada saat saya menunjuk huruf gini, kursornya berbeda, sedangkan pada saat menunjuk link, kursornya berbeda. Jadi juga ada algoritma yang memeriksa kalau objek yang ditunjuk itu apa, gunakan kursornya apa gitu. Ya. Jadi kalian lihat di sini beda ya. Ini satu jenis kursor, dua jenis, ini tiga jenis ya. Jadi kita bisa lihat bahwa banyak algoritma yang sudah diterapkan dalam keseharian kita, terutama kita menggunakan komputer yang tanpa kita sadari sudah kita gunakan. Nah, algoritma itu punya kualitas. Nah, kualitas yang baik menurut referensi 4 ini adalah harus ada masukan dan keluaran yang terdefinisi dengan tepat. Ya. Bila kita tidak memperoleh masukan, juga masukan ya. Jadi artinya bisa kalian memberikan masukan, contohnya apa ya? Misalnya kalian mau masak deh, paling gampang masak. Kalian sudah perkirakan
saya perlu beli wortel, jagung, dan sebagainya. Bila tidak ada wortel, hanya ada jagung dan telur, saya akan buat ini. Bila hanya ada ini dan ini, saya akan buat ini. Bila hanya ada ini dan ini, saya akan buat ini. Nah, itu kalian sudah punya bahwa bila masukannya kurang dari sekian jumlahnya dan macamnya hanya ini, maka langkahnya yang akan dipilih langkah ini. Gitu. Jadi jangan sampai kalian hanya, pokoknya saya harus dapatkan wortel, jagung, dan telur. Gitu. Dan ini repot kalau tiba-tiba tidak ada, terus kalian harus masak apa siang itu. Jadi kalian harus punya alternatif yang namanya nanti percabangan, nanti kita pelajari. Jadi dengan itu kita definisikan dengan tepat, sehingga sampai tidak ada masukan pun kita sudah punya langkah-langkah yang akan dilakukan. Jadi tidak ada masukan bukan berarti tidak ada input ya, tapi inputnya nol. Gitu ya. Nah, siap langkah jelas dan tidak ambigu. Jadi biasanya kalau kita bicara masalah langkah atau step percabangan, biasa kita gunakan if dan else. Jika ya ini, jika tidak ini. Jika tidak ya dan jika bukan dari kedua itu adalah ini. Nah, biasanya itu lain-lain di sana. Jadi kalau kalian masuk ke suatu website atau apa, diminta keterangan mengenai hobi, biasanya ada tuh serentetan hobi. Terus kalian lihat hobi saya nggak tercantum di situ, di bawahnya ada lain-lain. Nah itu biasanya untuk mencakup agar semua kemungkinan yang muncul itu bisa terakomodasi. Jadi si algoritma itu biasanya tidak bisa berjalan kalau ada kondisi di mana dia tidak tahu harus melakukan apa. Nah itu jadi biasanya kita gunakan lain-lain itu. Ya. Nah, algoritma yang kita buat kualitasnya disebut bagus bila algoritma itu merupakan kumpulan langkah-langkah yang merupakan cara paling efektif. Ya. Jadi bisa saja misalnya untuk mencapai ruang kuliah itu, misalnya kita di mana ya? Di LFM ya. Moga kalian masih tahu LFM. Itu paling dekat kan dari pintu, kalau jalan kaki itu dari pintu arsitek ya, pintu parkir barat dari Ganesha. Bisa nggak kita masuk dari pintu utama, atau dari pintu parkir timur, atau dari SBM, atau dari CRCS? Bisa, nggak apa-apa. Itu algoritma juga, tapi bukan yang paling efektif. Nah, dari sekian algoritma, semua algoritma itu benar, tapi pasti kita akan memilih yang paling efektif. Nah, itu kita pilih. Jadi disebut kualitasnya yang bagus. Dan yang perlu diingat adalah tidak menyertakan kode komputer, walaupun setelah saya searching, itu banyak juga yang masih menggunakan kode komputer. Kenapa tidak menyertakan kode komputer? Tujuannya adalah supaya algoritma yang kalian buat tuh bisa dimengerti oleh orang dari berbagai latar belakang ilmu dan yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Karena kalian tahu di beberapa bahasa pemrograman itu sintaksnya agak berbeda. Jadi kalau kalian menggunakan sintaks yang spesifik dalam bahasa pemrograman itu, orang lain jadi tidak bisa menangkap ide dari algoritmanya, malah bingung dengan istilah-istilah yang kalian gunakan di sana. Jadi ada catatan di sini, ciri terakhir ini mengisyaratkan bahwa algoritma harus dituliskan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi kalau suatu saat kalian misalnya bekerja sudah sampai level manager atau di atasnya, itu biasa kalian sudah nggak program, tapi kalian jadi manager. Nah, bukan berarti kalian tidak melakukan desain software atau programming, tapi kalian berhenti sampai algoritma. Jadi kalian sketch algoritmanya, nanti ada caranya, algoritma bisa dilangsungkan, diimplementasi dalam bentuk yang lebih mudah dicerna dalam bentuk pseudocode atau dalam bentuk diagram alir, kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah itu biasanya top level manager sampai sana. Nah, programmer lah yang mengerjakan di bawah itu. Karena bisa saja kalian nanti punya dua tim, satu mengerjakan interface, satu mengerjakan yang back end ya, satu yang front end, satu yang back end. Nah, dua tim ini mungkin satu pakai Node.js, satu pakai Python. Mereka implementasinya dalam bahasa yang berbeda. Nah, kalau kalian bisa multi language itu bagus, tapi kalau kalian nggak bisa ya kalian bikin aja algoritmanya sampai dalam pseudocode atau flowchart, terus kalian implementasi suruh mereka yang bikin, nanti mereka harus bisa berkomunikasi sesuai dengan flowchart itu. Jadi nanti ada perjanjian-perjanjian komunikasi datanya dalam format apa, nah itu kedua-duanya harus memahami, terserah implementasinya dalam bahasa pemrograman apa gitu. Jadi itu sesuatu yang saat ini jamak dilakukan. Nah ini ada kekurangan algoritma, tapi kalian bisa bahas sendiri, ini cenderung implementasi algoritma pada keseharian kita ya. Jadi pada keseharian kita itu, misalnya dari Google dan sebagainya, di sini
agak dikhawatirkan bahwa bila kita terlalu terbiasa dengan Google, kita jadi tidak mampu berpikir. Jadi misalnya, kalau kalian yang senang jalan-jalan atau motoran, itu biasa kalian hafal jalan-jalan ya. Jadi dari sini mau ke misalnya mana, Ciroyom, kalian udah tahu jalan paling cepat gimana. Tapi dewasa ini mulai bergeser, orang nggak mau lagi ngafalin jalan, nanti begitu mulai di jalan langsung nyalain Google Map atau Waze, kemudian ikuti petunjuknya. Nah ini saya pernah sempat berapa tahun yang lalu waktu masih normal, saya sempat agak-agak bagaimana gitu sama driver, jadi menyewa online, pengendara online, terus dia nanya, Pak, ke sana lewat mana? Loh, saya bilang, bukannya Bapak yang harus tahu jalannya, kan Bapak profesinya di situ gitu. Jadi dia kelihatannya eh, tidak terlalu, di satu sisi baik, dia tidak terlalu tergantung pada device-nya, map elektroniknya, tapi dia pengen nanya ke pengunjungnya. Nah, di sini menurut saya kan harusnya seorang yang profesional di sana malah harusnya dia memberikan rekomendasi ya. Pak, saya tahu dari sini ke sana menujunya ada lewat sini. Bapak prefer yang mana gitu. Nah, misalnya itu kan harusnya bukan dibalik ya. Kesannya seakan-akan dia kurang profesional dalam hal itu menurut saya gitu. Tapi ini hanya cara pandang saya. Nah, di sini salah satu aspek yang dikhawatirkan di sini adalah orang semakin tidak mau berpikir karena tinggal one click away dia dapat semua informasi. Jadi bayangkan pada suatu saat misalnya ada katastrofe listrik mati, tidak ada daya, kemudian pemancar listrik mati, baterai kita sudah habis, terus kita bagaimana? Nah itu sebenarnya, padahal kita punya kemampuan dasar yang diberikan, nah itu kita harus kembali, bangkitkan kembali gitu. Tools ada untuk mempermudah, tapi jangan sampai seakan-akan tanpa tools itu kita tidak berdaya, jangan seperti itu. Nah di sini berbagai tipe algoritma, ada divided dan conquer, kalian bisa baca ya. Ini ada brute force, ada randomize, ada greedy, ada recursive, ada backtracing algorithm, ada programming algorithm. Nah, saya mau bahas yang ini, misalnya, yang ini cukup brutal, ya karena memang brutal, itu jadi sebenarnya tidak ada informasi, coba aja semua solusi gitu. Jadi contohnya tadi, kalian punya bandul, kita punya posisi benda siap saat sebagai fungsi waktu, ada gitu. Terus kalian nggak tahu solusinya, coba pakai fungsi kuadrat, pakai fungsi trigonometri, pakai fungsi eksponensial, pakai fungsi ln segala macam, begitu ada yang cocok, kalian bilang ini solusinya. Nah itu bisa ada cara seperti itu, namanya brute force. Nah brute force yang paling sederhana adalah kalau kalian misalnya punya akun Gmail, lupa loginnya, ya udah kalian tebak-tebak aja kan angkanya. Masih untung kalau kalian masih ingat berapa digit, kalau tidak itu lebih parah lagi. Jadi alfanumerik itu ada 26 tambah 10, 30. Kalau ada garis bawah, ada minus dan sebagainya itu tambah sekian. Nah, kalau ada sekian digit berarti misalnya tadi ada 36, 40 huruf lah. Ada 10 digit, berarti ada 10 pangkat 40. Nah, itu nggak tahu kapan selesainya ya kalau kita lakukan secara manual. Tapi sekarang ada algoritma untuk itu. Tapi beberapa aplikasi sosmed sudah mengisyaratkan bila dilakukan brute attack, apa pengisian password lebih dari berapa kali, dia akan suspend, besok baru bisa lagi. Nah itu akan membatasi orang untuk hacking ke akun orang lain. Nah yang sebaiknya kita pelajari adalah yang pertama ini ya. Jadi kita bagi masalah ke dalam bentuk yang lebih kecil, kalau bisa jenisnya sama, kemudian kita selesaikan. Nah dimaksud jenis yang sama itu supaya pada saat menyelesaikan masalah pertama, masalah kedua itu kira-kira bebannya mungkin sama, waktunya sama, kesulitannya sama gitu. Nah, bila ini bisa dilakukan, mungkin karena pernah dengar parallel processing. Nah, itu kita bisa bagi-bagi. Kita bagi-bagi ke berbagai komputer, mereka hitung, kemudian mereka setorkan kembali. Nah, ini akan menjadi lebih cepat. Nah, pada saat akhirnya kan harus melakukan kombinasi solusi. Jadi, masing-masing solusi dari perbagian itu kita gabungkan, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Yang tadi ada persoalan mencapai ruang kuliah yang meliputi milih jalur angkot, masuk ke dalam kampusnya, dan masuk lewat pintu masuk mana di gedungnya, itu salah satunya bisa kita bagi dalam berbagai sub masalah yang lebih kecil. Nah, yang 7 ini salah satunya adalah mirip, kita bagi ke dalam kumpulan masuk masalah, tapi tidak harus jenis yang sama, tapi lebih sederhana dari masalah yang sebenarnya. Kemudian kita pecahkan masalah sub itu dalam satu sekali saja gitu. Bila selesai, simpan solusinya. Nah, solusi ini
kadang pada saat kita melihat kembali sebagai suatu bagian solusi permasalahan besar, kita perlu hitung lagi solusi. Nah ini di sini disyaratkan solusi itu jangan dihitung lagi, langsung kita gunakan. Gitu. Ini ilustrasinya mungkin agak abstrak ya. Kalau sempat nanti saya coba cari ya. Atau kita sambil jalan saja gitu. Nah ini contohnya ada yang sederhana adalah mencari nilai maksimum, kemudian yang sederhana mengalihkan bilangan ganjil antara 1 dengan 9 dengan 2, kemudian tambah 7, dapat hasilnya ini. Nah ini contoh di dunia nyatanya ya. Jadi ada pengenalan wajah, dosen itu mengurutkan kertas ujian, mencari dan sebagainya. Nah yang untuk ini nih, kalau kalian paham, ini sebenarnya cukup capek loh. Jadi makanya kadang-kadang kami sebagai dosen pada saat touring itu minta asisten sudah mengurutkan lembar jawabannya. Karena proses mengurutkannya lagi lumayan repot gitu. Ya apalagi kalau kuliah besar seperti fisika dasar itu ada sekitar 8 kantong gitu. Satu kantong isinya sekitar 30, nah itu lumayan. Kira-kira demikian. Jadi exercise kalian bisa coba. Nah tadi tugasnya sudah disampaikan ya lewat chat ya. Tolong dikerjakan nanti saya akan berikan tugas lanjutannya hari Rabu yang memanfaatkan akun GitHub kalian. Nah itu dulu untuk sampai hari ini. Ada pertanyaan atau ada komentar? Maaf Pak, mau bertanya tapi untuk perihal absen. Ya silakan. Saya mahasiswa sit-in Pak, untuk absen bagaimana ya? Oh, NIM-nya berapa? Nanti saya bisa masukkan manual. Di chat aja bisa nggak? Oh Tolong boleh tulis, Pak. tulis di chat. Baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan. Ini persoalan itu, Pak, Edunex dan tim. Saya Iya. belum bergabung di Edunex atau Teams-nya. Oke, nggak apa-apa. Ini tulis dulu NIM-nya ya. Jadi saya bisa masukkan namanya. Oke, Rizky ya. Oh, sorry, ada beberapa ya. Oke. Jadi saya dapat di sini Fernando, Dika, Rizky, Akram Akbar ya. Oke, ada lagi. Oh, oke, ketik dulu nanti baru saya copy. Ini sampai 10.45 ya, takutnya dia closing sendiri ya. Kalian, oh ya, kalau belum masuk Edunex nggak bisa chatting di Edunex ya. Oke, bentar saya lupa. Oke, terakhir Clarissa Ivana ya. Ada yang lain? Kalau materinya bisa diakses ya webnya ya. Oke, baik.